tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan waghfir lana ya rabbal alamin. Baik, qad wasalna fi safhati salasina. Sahih? Halaman 30 ya? Iya. Baik. Halaman 30. Baik, langsung saja kita masuk di kitab. Qala Syekh hafizahullah taala, wa inna min wasail tahsilil ilmi al-qira'ata fi himmatis salafi fi tahsilil ilmi. Kata beliau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, sesungguhnya di antara sarana-sarana untuk bisa mendapatkan ilmu yaitu membaca semangat para salaf ya di dalam menuntut ilmu atau di dalam memperoleh ilmu-ilmu mereka. Bayan bagi ala talibil ilmi an yaqra'a fi kutubis salafi. Maka selayaknya bagi penuntut ilmu untuk selalu membaca kitab-kitabnya para ulama salaf. Wa fi siyaris salafi. Nah, dan membaca sejarah perjalanan hidup para ulama salaf. Siyar itu perjalanan hidup. Fa inna fi siyarihim amron ajiban. Ya, sebab di sejarah perjalanan hidup para ulama salaf itu terdapat hal-hal atau perkara-perkara yang menakjubkan, yang membuat takjub. Wallahi man qara'a fi kutubis salafi, ya, demi Allah, ya, siapa saja yang membaca kitab-kitabnya para ulama salaf, wa alima ma kanu yasna'una fi talabil ilmi, ya, dan mengetahui apa yang mereka lakukan, yaitu ulama salaf lakukan dalam menuntut ilmu, hana alaihi ma yulaqihi, maka akan menjadi mudah baginya apa yang dia jumpai dalam menuntut ilmu. Maksudnya akan terasa mudah baginya ya. Kalau dia membaca perjalanan hidup para ulama salaf di dalam menuntut ilmu itu ya, maka dia akan merasa bahwasanya kita ini menuntut ilmu ini sangat mudah sebenarnya. Seperti itu. Wa alima annahu la yulaqi syai'an, ya, dan dia akan menyadari bahwasanya dia tidaklah menjumpai hambatan sama sekali dalam menuntut ilmu. Sejatinya kita sekarang ini ya tidak ada hambatan sebenarnya kalau dibandingkan dengan hambatan dan rintangan para ulama-ulama salaf terdahulu ketika mereka menuntut ilmu. Faqad kana as-salafus shalihu ala jaladin ajibin. Sebab sungguh para salaf terdahulu itu dalam menuntut ilmu mereka berada dalam keadaan atau dalam kesabaran yang sangat luar biasa. Jaladin itu daya tahan ya. Daya tahan, kesabaran. Ajibin, yang luar biasa. Ajib. Nah, kemudian beliau membawakan contoh para ulama salaf. Kata Syekh hafizahullah taala, wa hadza syu'batu rahimahullahu yartahilu syahron min ajli an yuhassila haditsan kana indahu. Contohnya ya, misalnya Syu'bah rahimahullah taala, Syu'bah bin Al-Hajjaj. Beliau ini salah seorang ulama tabi'in yang salah seorang ulama yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau ini Syu'bah bin Al-Hajjaj, orang yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin kaum muslimin dalam bidang hadis, gelar tertinggi dalam ilmu hadis. Beliau ini Syu'bah bin Al-Hajjaj. Nah, kata beliau Syu'bah bin Al-Hajjaj ini rahimahullah taala yartahilu melakukan rihlah, perjalanan syahron selama sebulan min ajli an yuhassila haditsan kana indahu, ya, hanya untuk mendapatkan satu hadis ya, yang sebelumnya sudah dia dapatkan. Insyaallah. Ini Syu'bah.
Jadi beliau melakukan perjalanan selama sebulan hanya dalam rangka mendapatkan satu hadis ya, satu hadis yang sebelumnya dia sudah dapatkan sebenarnya. Sudah pernah dia dapatkan hadis itu ya. Lakinnahu kana inda ghairihi min tariqin akhar. Akan tetapi dia mendapatkan hadis itu dari jalur periwayatan yang lain. Fayartahilu syahron min ajli an yuhassilal haditha min at-tariqil akhar. Maka dia pun melakukan perjalanan selama sebulan ini hanya untuk mendapatkan satu hadis ini yang sebelumnya dia sudah dapatkan, tapi dia ingin dapatkan dari jalur periwayatan yang lain. Insyaallah. Jalan periwayatan yang berbeda. Satu hadis ya. Orang buka 100 hadis satu kali 1 menit boleh langsung. Ini 1 bulan, Masya Allah. 1 bulan melakukan perjalanan. Cuma satu hadis yang sudah pernah beliau dapatkan, Masya Allah. Jadi makanya benar apa yang dikatakan oleh Syekh tadi di atas. Kalau kita membaca perjalanan hidup para salaf di dalam menuntut ilmu, maka sejatinya kita akan merasa tidak ada apa-apanya tuh orang hambatan ini ya. Orang kesibukan ini tidak ada apa-apanya. Insyaallah. Wa hadza Jabir, ya ini contoh yang lain. Jabirun radhiyallahu anhu yashtari ba'iron, ya. Sahabat Nabi Jabir yashtari ba'iron, ya. Jabir radhiyallahu anhu beliau membeli seekor unta, ba'iron, seekor unta, wa yadhhabu ila Syami wa yarkabu ba'irahu syahran. Kemudian dia pergi menuju ke Syam dan dia mengendarai untanya ini selama sebulan. 1 bulan ya. Dia sema'a haditsan wahidan min Abdullah ibni Unais lam yakun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Hanya untuk mendengarkan satu hadis saja dari Abdullah bin Unais yang hadis tersebut dia tidak sempat dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Tidak sempat beliau dengar langsung dari Nabi. Beliau datangi Abdullah bin Unais hanya untuk mendengarkan hadis tersebut. Wa hadzal Imam Ahmadu, ya, ini Imam Ahmad yang fikihnya kita tengah pelajari. Wa hadza al-Imam Ahmad kana syabban, ya, syabban shagiran bal kana tiflan shagiran. Dahulu ya, beliau ini masih seorang pemuda yang kecil ya, pemuda belia. Syabban, seorang pemuda belia, bal kana tiflan katsiran. Bahkan ya bisa dikatakan beliau ini masih anak kecil. Belum masuk pemuda. Kalau pemuda itu kan remaja ya. Masih anak kecil. Yubadiru lil khuruji minal baiti fi akhiril laili, ya. Beliau yang masih kecil ini ya, beliau bergegas, bersegera ya, yubadiru bersegera untuk keluar rumah ya, di akhir malam. Akhir malam berarti sebelum masuk fajar ya. Sebelum masuk waktu fajar. Min ajli al-wusuli ila halaqatil ilmi, ya. Hanya untuk agar bisa sampai lebih awal di halaqah ilmu, majelis ilmu. Turun sebelum subuh ya, supaya bisa sampai lebih awal di majelis ilmu. Fakanat ummuhu ya'khudhu bi thawbihi, ya, wa taqulu hatta yatlu al-fajr. Maka karena sudah seringkali seperti ini ya, Imam Ahmad yang usianya masih ya bisa dibilang, kata saya masih bisa dikategorikan anak kecil, kemudian keluar sebelum subuh setiap hari, maka ibunya karena sudah setiap hari seperti ini, maka ibunya pun ya'khudhu bi thawbihi, menyembunyikan. Akhadha ya'khudhu bi itu sama dengan menyembunyikan. Mengambil kan, menyembunyikan bajunya. DP mama sambunyi DP baju. Wa taqulu, dan ibunya berkata, hatta yatlu al-fajru. Nanti pergi jo ini, nanti so muncul matahari baru pergi. Nanti so terbit matahari baru pergi. Seperti itu. Nanti so terbit matahari jo ya baru pergi ya, begitu. Masya Allah. Imam Ahmad masih kecil. Hatta yatlu al-fajru. Sampai matahari terbit saja baru itu pergi. Wa kana indama arada an yartahila ila Abdur Razzaq fil Yamani. Dan beliau juga ini Imam Ahmad bin Hanbal ya, ketika beliau ingin melakukan perjalanan mengunjungi gurunya ya,
Nah, Abdul Razak ya, As-Sun'ani ya. Kalau sekarang Abdul Razak ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ya. Nah, kalau ini Imam Abdul Razak As-Sun'ani. As-Sun'ani. Salah satu guru beliau ya, guru Imam Ahmad bin Hanbal. Apa namanya? Kitab yang masyhurnya beliau ini Musannaf Abdul Razak. Kitabnya Imam Abdul Razak As-Sun'ani. Yartahila ila Abdul Razak fil Yamani. Beliau melakukan perjalanan yang menuju ke gurunya Abdul Razak di Yaman. Lam yakun indahu syai'un minad dunya. Masyaallah. Ya, sementara Imam Ahmad ini ya tidak ada satupun tidak ada bekal apapun yang dia miliki. Lam yakun indahu syai'un, tidak ada apa-apa di sisinya minat dunia ya, berupa dunia. Maksudnya tidak ada bekal, tidak ada uang, pokoknya tidak ada apa-apa. Fa'ajara nafsahu ala qafilatin. Nah, maka dia pun mempekerjakan ya. Ajaro itu menyewakan. Mempekerjakan nafsahu dirinya ada qafilatin ya, pada sebuah kafilah dagang, rombongan dagang kafilah. Wa amila ajiron ma'al qafilati, dan dia pun bekerja di situ di kafilah dagang itu sebagai buruh, ajiron sebagai buruh, tukang angkat barang. Insyaallah Imam Ahmad bin Hanbal hatta yartahila ila Abdul Razak, sampai dia bisa melakukan perjalanan menuju kepada gurunya itu Abdul Razak. Jadi dia bekerja itu untuk mengumpulkan biaya untuk bisa melakukan perjalanan ke gurunya. Masih kecil. Wa idza qara'na fi siyaris salafi, maka ketika kita membaca perjalanan hidup para salaf, wajadna syai'an ajiban, maka kita akan mendapati sesuatu yang menakjubkan. Wa qad qara'tu syai'an fi siyari a'lamin nubala, dan kata Syekh, aku telah membaca sesuatu dari kitab Siyar A'lamin Nubala, uhibbu an tasma'uhu. Nah, dan saya suka, saya ingin kalian mendengarnya, kata beliau, kata Syekh Sulaiman ini ya. Saya ingin kalian mendengarnya. Fa inna fihi amron ajiban. Ya, sesungguhnya di dalam kitab tersebut, yakni di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala itu terdapat perkara-perkara yang menakjubkan. Yaqulu Abu Hatimin Ar-Razi ya. Salah cetaknya. Hatimin Ar-Razi. Ini Ar-Razai. Ar-Razi ya. Abu Hatimin Ar-Razi ya. Abu Hatim Ar-Razi berkata, wa huwa wa huwa min a'immatil hadithi wa huffadhihi. Nah, dan beliau ini ya, Abu Hatim ini adalah termasuk salah seorang imam hadis ya, termasuk di kategori imam hadis wa huffadhihi, dan para penghafal hadis, para pakar hadis. Abu Hatim rahimahullahu taala. Awwalu sanatin kharajtu fi talabil hadithi aqamtu sab'a sinina. Ya, ini kata Abu Hatim ya. Kata Abu Hatim dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, kata beliau, tahun pertama aku keluar dalam menuntut ilmu, maka aku melakukan perjalanan itu selama 7 tahun. Sab'a sinin. Tahun pertama ya, 7 tahun. Nah, terambal aja pada berapa tahun? 7 tahun ya. Tahun pertama, awwalu sanatin. Tahun pertama aku keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka perjalanan itu aku tempuh selama 7 tahun. Wa ahsaitu mamasyaitu. Nah. Wa ahsaitu mamasyaitu ala qadamai ziyadatun ala alfi farsakhin. Nah, ziyadatun ala alfi farsakhin. Ala alfi farsakh. Ahsaitu, aku hitung, dan aku pun menghitung jarak yang aku tempuh ya, dengan berjalan kaki ala qadamai atau ala qadami ya, boleh.
Aku pun menghitung jarak yang aku tempuh dengan berjalan kaki itu, ternyata dia lebih dari 1000 farsakh. Ya. Lebih dari 1000 farsakh. Satu parsakh itu apa dulu? Setara dengan 5 sampai 8 km. Satu parsakh. Ini lebih dari 1000 parsakh. Satu parsakh itu sekitar 5 atau 8. 5 atau 8 tadi. Nah, 5 atau 8. 5 sampai 8 km satu parsakh. Berarti kalau 1000 7 km Jo. Berarti 7000 km ya, berjalan kaki. Dari sini Manado cuma 500 km. 500 lebih sedikit. 7000. Ini lebih ya, lebih dari 1000 berarti ya lebih dari 7000. Berjalan kaki. Qala Adz-Dzahabi ya. Qala Adz-Dzahabi berkata Imam Adz-Dzahabi, Adz-Dzahabi ini apa namanya? Pengarang kitab atau penulis kitab dari Syiar Alamin Nubala. Qala Adz-Dzahabi masafatu dzalika nahwu 4 ashhurin. Nah, jarak tersebut itu setara dengan 4 bulan perjalanan. 4 bulan perjalanan dengan berjalan kaki ya. Sayyirul jaddati na'am. Dengan cara berjalannya orang yang berjalan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang Gorontalo bilang berjalan ini apa? Dioto. Nah, jadi perjalanan 1000 parsakh atau lebih itu sama dengan 4 bulan perjalanan dioto. Berjalan dioto 4 bulan. Ai anna majmu'a ma sarahu ala qadamaihi fi talabil hadithi fi hadhihi as-sinina as-sab'i sayru 4 ashhurin sayran hathithan. Nah, artinya total jarak yang ditempuh oleh apa namanya Abu Hatim yang tadi. Abu Hatim total majmu'ah itu total. Total jarak yang ditempuh oleh Abu Hatim ya dengan berjalan kaki dalam rangka mencari hadis selama 7 tahun tersebut yaitu setara dengan 4 bulan perjalanan dengan cara berjalannya orang yang sungguh-sungguh. Sayron hathithan sungguh-sungguh. Qala Abu Hatimin berkata Imam Abu Hatim, "Tsumma taraktu al-adda ba'da dzalika." Nah, kemudian aku tinggalkan menghitung jarak setelah itu. Maksudnya beliau tidak hitung lagi. Bahwa satu kali itu beliau hitung. Cuman perjalanan selama 7 tahun itu. Cuman satu kali itu beliau hitung. Tsumma taraktu al-adda ba'da dzalik. Kemudian aku tinggalkan menghitung setelah itu. Menghitung jarak ya. Fa kharajtu minal bahraini ila Misra masyian. Maka aku pun pergi ya, keluar dari Bahrain menuju ke Mesir dengan berjalan kaki, masyian, dengan berjalan kaki. Masya Allah, dari Bahrain ke Mesir. Summa ila Romlati masyian ya. Kemudian menuju ke Romlah lagi, ke kota Romlah, berjalan kaki lagi. Summa ila Damasco masyian ya. Kemudian menuju ke Damaskus lagi, Damaskus itu berjalan kaki juga. Summa apa ini? Antokia. Nama negara ini setengah mati. Antokia betul. Nama negara itu ya. Pokoknya nama negara tidak tahu itu perubatan. Antokia. Summa Antokiyata masyian. Pokoknya negara itu, nama kota. Wa Turtus ya. Wa Turtus masyian. Ya, ke Turtus juga dalam keadaan berjalan kaki. Beliau tempuh dengan berjalan kaki. Summa raja'tu ila apa ini? Hamas ya. Hamsi. Masyian. Nama-nama negara ini apa?
Hims ya. Ilal Hims. Sedang di kamus tidak ada. Bukannya nama kota ya. Nama kota itu. Nah, ke Hims ini berjalan kaki juga. Summa ila Romlati masyian. Kemudian ke kota Romla juga berjalan kaki. Summa raqibtu ilal Iraqi. Nah, kalau yang kota-kota begini gampang dia. Ilal Iraq. Kemudian menuju ke Irak saya naik kendaraan, raqibtu. Naik kendaraan. Jadi berapa kota dia kunjungi itu dalam keadaan berjalan kaki. Kemudian ke Irak beliau naik kendaraan. Kullu hadhihi fi safari al-awwal. Nah, dan semua ini kata beliau saya lakukan pada safar saya ya, yang pertama, yaitu safar dalam rangka menuntut ilmu. Yang pertama, wa ana ibnu isyrina sanatan ya, dan waktu itu aku masih berumur 20 tahun. 20 tahun. Masih muda. Wa qala Abu Hatimin, ya ini masih Abu Hatim juga. Qala Abu Hatimin aidan baqitu fil Busrati sanata 14. Nah, aku tinggal di kota Basrah itu pada tahun apa ini? 14. Oh, ini apa dulu? Angka ratusannya dihilangkan ya. Ini 1400-an maksudnya. 1400-an. Pada tahun 1400-an. Tapi ini kan tidak secara pasti beliau tentukan 1400 berapa ya. Kalau tahun ke-14 ya berarti masih zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Abu Hatim ini so ulama apa? Ulama khala. 1400-an ya. Ratusannya dihilangkan. 14. Baik, samaniyata ashhurin. Aku tinggal di kota Busra itu pada tahun 1400-an ini selama 8 bulan kata beliau. Samaniyata ashhurin, selama 8 bulan. Wa kana fi nafsi an aqima sanatan. Dan rencana saya waktu itu saya akan tinggal di sana selama setahun. Ya, rencananya dia akan tinggal selama setahun. Fan qata'at nafaqati, namun biaya saya atau bekal saya itu telah habis. Ya, habisan bekal. Jadi beliau rencananya tinggal di Busra itu selama 1 tahun, tapi karena kehabisan bekal maka hanya 8 bulan saja. Faja'altu abi'u siyaba badani syai'an ba'da syai'in. Maka mulailah aku menjual pakaianku, siyaba badani, maksudnya pakaian badanku, syai'an fa syai'an ba'da syai'in, sedikit demi sedikit. Karena kehabisan bekal, beliau jual pakaian beliau sedikit demi sedikit. Hatta baqitu bila nafaqatin, sampai aku tinggal di Busra itu sama sekali sudah tidak ada bekal. Bila nafaqah. Nafaqah itu ongkos, biaya. Sampai aku tinggal di sana ya, tanpa biaya sama sekali, tanpa bekal sama sekali. Wa mataitu atufu ma'a sadiqin li ilal masyakhati. Nah, dan aku pun berjalan mataitu ya, aku pun berjalan berkeliling mengunjungi para guru-guru kami bersama temanku, seorang temanku, ma'asadiqin li. Wa asma'u minhum ilal masai. Nah, wa asma'u minhum ilal masai. Dan aku pun mendengar pelajaran dari guru-guru tadi itu, ya, guru-guru